Halo semua, kita akan hari ini akan belajar tentang TOEFL structure. Baik, kita akan belajar hari ini itu tentang participle. Uh, yang mana participle ini adalah verb adjektif atau verbal adjektif, asalnya dari kata kerja yang dia itu menjadi kata sifat. Nanti kata kerjanya itu berubah, ada ditambah dengan verb, menjadikan ditambahkan dengan ing, atau verb yang menjadikan dia itu adalah ditambahkan dengan ed di belakangnya yang fungsinya menjadi kata sifat. Yang pertama adalah present participle, yang present participle yang mana verb ditambahkan dengan ing, dia berubah menjadi kata sifat. Dan yang kedua adalah past participle yang mana dia adalah regular verbs yang diakhiri dengan ed dan dia itu berubah menjadi kata sifat juga. Tapi juga banyak dari verb yang dia itu irregular past participle juga. Contohnya adalah di sini participle are tested in both types of structure problems. Oke, kita lihat apa saja participle yang ada. Sini kalau kita lihat sentence part completion, biasanya mentes kita penggunaan participle, yaitu menggunakan sebuah participle dan related words dan kata yang berkaitan dengan itu yang ada yaitu setelahnya adalah noun. Jadi untuk sebuah kata benda, noun didahului oleh sebuah kata sifat di dahulunya, dan bisa dinamakan dengan participle yang didahului kata sifat ini. Contohnya di sini participle tersebut bisa digunakan secara lengkap atau bisa di-reduce dia atau dipendekkan menjadi shorten adjective clauses. Present participle ini digunakan untuk di-reduce adjective clauses yang berisikan active verbs, kata kerja aktif. Kita berikan contoh misalnya Minnesota, which joined the Union in 1858, became the 32nd state. Ini adalah full adjective clause dengan active verb. Kita lihat di sini Minnesota adalah sebagai subjek utamanya dan became menjadi verb utamanya. Sedangkan which joined Union in 1858 adalah uh, adjective clauses yang dia itu akan menjadi participle-nya nanti. uh, ini which joined the Union in 1858 ini menjelaskan bahwa Minnesota itu adalah yang mengikuti the Union in 1885 became the 32nd state, menjadi negara ke-32. Which joined the Union ini bisa kita pendek karena dia adalah adjective clauses yang menggunakan active verb, kalimat aktif, maka verbnya ini akan berubah menjadi verb ing. Verb ing yang dia itu di-reduce dari which join. Jadi kita namakan dengan participle present, participle phrases. Minnesota joining the Union in 1858 became the 32nd state. Berarti Minnesota ini tetap menjadi subjek utama dan became tetap menjadi verb utama dalam kalimatnya. Jadi joining ini adalah shorten atau reducing adjective clause menjadi verb ing participle phrase dengan present participle. Oke, itu yang untuk kalimat aktif. Kita lihat yang penggunaan kalimat pasif dari kalimat adjective clauses dalam reduce adjective clauses yang passive verb. Contohnya adalah College of William and Mary, which was founded, didirikan gitu ya, in 1693, is the second oldest college in the United States. Kita lihat di sini subjeknya yang mana? Subjeknya adalah College of the William. Is subjek utama. Is ini adalah verb utama atau dia itu menjadi verb be atau to be. Sedangkan which was founded yang didirikan in
1693 itu adalah menjelaskan College of William and Mary yang didirikan. Kalimatnya adalah berbentuk pasif, yaitu be verb 3 ya, kalimatnya be verb 3. Adjective clause-nya di sini. Kita bisa mereduce-nya adjective clauses ini, dia itu berubah menjadi verb 3-nya saja, kata kerja ketiganya saja. Maka cukup kita gunakan kata College of William and Mary founded, didirikan. Jadi nggak perlu lagi kita tambahkan which was found, which was-nya. Jadi founded-nya juga sudah cukup. Is the second oldest college in the United States. Jadi College of William Mary adalah subjeknya, and is adalah verb B-nya. Kayak ini adalah reducing past participle phrases with past participle. Itu dia. Ada dua. Pertama adalah present participle, kita reduce. Yang kedua adalah past participle. Jadi participle phrase, frase participle. Itu dia. Selanjutnya ada participle phrase can come before the subject of a sentence. Bisa jadi participle phrases ini bisa datang sebelum subjek dari sebuah kalimat. Misalnya, contohnya tadi kalau kita dengan kalimat tadi, joining the Union in 1857, Minnesota became the 32nd state. It means that joining ini adalah dia itu menjelaskan si Minnesota. Dan subjek utamanya tetap ini adalah this is the subject, Minnesota became adalah the verb utama. Sedangkan kalimat yang kedua, founded in 1693, the College of William and Mary is the second is the second oldest college. Berarti College of William and Mary adalah subjeknya dari kalimat ini, and is adalah verb B-nya. Di sini kita lihat verb B gitu ya. And biasanya di sini participle itself is missing in this type of structure, but any of participle phrase as well as part of main clause may be missing. Jadi kita akan perhatikan mana subjek utama dari kalimat tersebut dan mana yang menjadi verb utama dari kalimat tersebut. Artinya yang founded ini bukanlah kalimat verb utama, tapi dia adalah participle dari sebuah kalimat. Kita lihat di dalam contoh, kita akan coba latihan ini. Yang pertama adalah aerodynamics is the study of the forces blah blah on an object as it moves through the atmosphere. Kita lihat apakah A acting atau B act, C are acting, D acted. Kita lihat subjek utama dari kalimat ini adalah aerodynamics. This is the subject. Ini sudah menjadi subjek utama. Is ini adalah verb B atau verb utama. Sudah ada subjek dan verb, kita hanya membutuhkan kalimat pendukung. Bisa jadi adjective clause di dalam kalimatnya, atau bisa menjadi dia itu akan di-reduce adjective clause-nya menjadi present participle atau past participle dalam kalimatnya. Kita lihat di sini, aerodynamics is the study that forces. Kita gantikan bla bla on. Kita lihat kita lihat yang B dulu. Act ini adalah verb 1. Karena sudah ada verb 1, maka ini tidak akan menjadi jawabannya. Kenapa? Karena verbnya sudah ada. Are acting, ini menjadi verb utama juga ya, present continuous. Jadi be verb ing, jadi yang sedang terjadi. Jadi ini juga bukan, karena be verb 3 adalah to be ditambah dengan verb ing, itu adalah verb utamanya juga. Sedangkan acting ini juga kata kerja kedua, terjadi pada masa lampau, dia bisa berdiri sendiri, maka dia bukanlah karena dia adalah verb utama di dalam kalimat. Jadi kita tidak bisa masukkan ini ke dalam kalimat ini. Kenapa? Karena verb utamanya sudah ada. Sedangkan kata yang tidak menjadi verb utama dalam kalimat ini adalah acting. Karena ini adalah verb ditambahkan dengan ing, yaitu menjadi present participle yang di-reduce dari kalimat tersebut. Contohnya, jadi kita masukkan ke dalam kalimat, aerodynamic is the study of the forces acting on an object as it moves through the atmosphere. Oke, contoh nomor 1. Yang kedua, kita lihat apa kalimatnya. Kita error recognition ya. Di sini soal nomor 2, most candles are made of paraffin wax mixing with compound
and have the higher melting points to keep them from melting in hot weather. Kalau kita lihat di dalam kalimatnya, apakah A, B, C, or D? Kita lihat mana yang menjadi subjek utama dalam kalimatnya. Most candles, this is the subjek utama atau subjek utama dari kalimat. Dan kita lihat yang alpha, are made of. Ini kalimatnya adalah pasif, are made of. B ditambah dengan verb 3. Oke, ini kalimatnya benar ya. B verb 3 karena terbuat dari, most of candle are made of paraffin wax. Oke, so this is correct. Kita lihat apakah B, C, atau D lagi ya. Kita lihat di sini yang C dulu. Most of candles are made of paraffin wax, mixing with compounds that have. Berarti ada kata that, ini adalah adjective clause. That have, setelah ini ada verb, it's okay. Higher melting points. Higher melting points. Point adalah noun. Melting ini adalah sebagai adjektifnya dia. Jadi melting point, so it is correct. C. To keep. To ini to infinitive. Jika kita tambahkan dengan verb one, kita harus tambahkan to sebelumnya. Jadi to verb one, so to infinitive keep adalah verb one, maka ini adalah benar. Maka yang salah adalah mixing. Kenapa? Di sini kalau kita lihat most of candle are made of paraffin wax. Mixing, apakah waxnya yang mencampur? Apakah dicampur? Kalau kita lihat di sini kalimatnya berbentuk pasif, harusnya mixed with gitu. So this is the sentence should be. Jadi mixed with harusnya dicampur dengan compounds, dengan campuran that have higher melting points. Berarti jawabannya adalah B. So this is the correct one. Yes. So, oke, jadi jawabannya adalah right. Kita masuk ke contoh nomor 3. Kalau contoh nomor 3 kita lihat blah for the strong fiber includes flax and hemp. Kita lihat di dalam kalimatnya apakah kalimat sudah memiliki subjek utama atau tidak. Oke, ternyata di awalnya kosong ya, nggak ada subjek. Oke, kita lihat verbnya lagi. Berarti subjeknya akan kita cari. Apakah verbnya juga hilang? For the strong fiber include. Oke, include ini adalah verb one, verb base atau verb kata kerja pertama. Maka ini adalah verb utama. Verb utamanya sudah ada, berarti kita akan melihat kata kerja yang tidak memiliki verb utama. Oke, maka di sini kita akan lihat yang alpha dulu. Plants are ground. Plants are ground. Are ground ini be verb 3, maka ini menjadi verb utama, kalimat pasif, maka ini bukan jawabannya. Oke, kita lihat yang C. Plants that grow. Plants that grow. Tanaman that grow. Yang tumbuh, yang menumbuhkan, gitu ya. That grow, kalimatnya aktif, that grow for the strong fiber include flax and hemp. Oke, kita lihat di sini kalau kita lihat di dalam kalimatnya, apakah di kalimatnya berbentuk aktif atau berbentuk pasif? For the strong fiber, for the strong fiber that grow for the strong fiber. Apakah dia tumbuh untuk itu atau dia ditumbuhkan? Kayaknya di sini dia itu ditumbuhkan untuk strong fibernya. Berarti ditumbuhkannya. Jadi tanamannya itu ditumbuhkan. So it should not be the active the active voice. Harusnya kalimatnya bentuk pasif bukan aktif. Kalau kita lihat yang D, to grow plants for fiber blah blah include flax and hemp. Walaupun di sini adalah juga pakai to, itu bisa jadi benar juga, tapi di sini untuk menumbuhkan plants for the strong fiber, jadi kalimatnya kayak kurang ini ya. Di sini diikuti to grow for the strong fiber. Jadi gunanya bukan to infinitive sebagai subjeknya, tapi to itu artinya tujuannya. To grow untuk tujuan ini adalah untuk apa? So should not be that one. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah plants ground, tanaman yang ditumbuhkan which are ground gitu ya. Which are ground for their, harusnya which are ground dipendekkan menjadi verb 3. Jadi makanya jawabannya paling benar yang ditumbuhkan which are ground for the strong fiber include flax and hemp. Jadi di sini adalah jawabannya yang B yang benar. Oke. Kita langsung ke soal nomor 4.
soal nomor 4, bla bla bla, methane can be used as fuel. Oke, methane can be used as fuel. Oke, kita lihat di sini apakah subjek utamanya sudah ada. Ternyata di sini subjek utamanya methane, ya, subjek can be used as fuel. Ternyata di sini sudah ada ya, jadi kita nggak perlu lagi mencari subjek utama atau verb utama. This is can be used as fuel. Ini adalah verb utamanya juga. So this is, kita lihat kalimat di sini pilihan yang tidak merupakan bukan kalimat lengkap. Kita lihat dulu yang alpha. It is produced by fermentation of organic matter. Methane can be used as fuel. Oke, it is. It subject. Is ini adalah verb. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kalimatnya adalah kalimat tunggal. Tidak ada kata penghubung. There is no conjunction here atau kata penghubung kalimatnya. Maka kalimat ini tidak bisa berdiri kedua-duanya sejajar gitu. Jadi harus ada kata conjunction kayak and itu baru bisa, atau or dan segala macam, atau fanboys ya. So should not be this one. Oke, kita lihat yang C dulu. Yang C, the production by fermentation of organic matter. The production of fermentation of organic matter. Oke. Kalau kita lihat di sini production by fermentation of organic matter ini seharusnya dia itu menjadi kata subjek, yes, kata benda. Production by fermentation organic matter ini harus diikuti dengan kata kerja verb. Ternyata verbnya sudah ada, subjeknya sudah ada, verbnya juga udah ada, jadi subjeknya perlu lagi. Jadi subjek kita akan mencari kata singkatan atau kita bilang participalnya yang kita perlukan, past participle. Sedangkan yang di fermentation organic is matter is produced. Fermentation of organic matter this is the subject, is produced adalah B verb 3 ini adalah kalimat pasif, kalimat utama. Jadi ini bukanlah jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah produced by the fermentation of organic matter. Jadi kita mulai dengan kalimat pasif terlebih dahulu atau past participle terlebih dahulu, diproduksi oleh ini. Methane can be used as fuel. Metana bisa digunakan sebagai fuel. Jadi jawabannya adalah B. Lihat nomor 5. Ralph Blacklock specialized in painting wild, lonely nighttime landscapes, usually with black trees, were silhouetted against the moon. Oke, kita akan lihat di sini mana jawaban yang benar di sini. Kalau kita lihat dari jawabannya, subjeknya kita lihat lebih dahulu. Ralph Blacklock, this is the subject, specialize in painting wild. Berarti ini apa namanya, kita akan lihat apakah dia itu adalah verb, adjective, present, past participle-nya dalam kalimatnya, apakah dia itu bisa menjadi verb. Bisa jadi dia itu menjadi verb juga ya, dispesialisasikan, bahasa specialize in painting. Berarti karena specialize in painting while, artinya ini juga kalimatnya adalah specialize, berarti dia itu kalimatnya adalah verb utama di sini ya, in painting. A lonely night made landscape. Landscape ini adalah noun, dan noun yang dia itu adalah jamak, so it's still okay karena dia adalah penjelas dari kalimat ini. Usually with black trees were silhouetted against the moon. Oke, kalau kita lihat usually with black trees were silhouetted against moon. Oke, kita lihat di dalam kalimatnya ini yang di were silhouetted against the moon. Were silhouetted. Oke. Di sini kalimatnya usually with, ada with, terus diikuti black dress, ini adalah subjek, dan ini tidak boleh menjadi be verb. Tidak bisa menjadi verb, tidak bisa menjadi verb utama di dalam kalimatnya. Kenapa? Karena ada preposition di depannya. Maka di sini harus dijadikan pakai which were.
Harusnya seperti ini ya. Which was still shouted against the moon. Kenapa? Nah, ini harus menjadi adjective clause atau menjadi anak kalimatnya, bukan jadi induk kalimat. Karena verb utama tadi sudah ada, jadi so we cannot put the verb here karena ini setelah preposition, ini setelah preposition tidak boleh ada kalimat lengkap preposition ya di dalam tidak boleh ada kalimat lengkap setelah ada preposition ini. Subject verb harusnya which were supported atau langsung aja dihapus di sini with black trees silhouetted against the moon. Maka jawabannya adalah yang salah dari sini adalah jawabannya di. Demikian teman-teman untuk pelatihan kita hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.